Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya sedang melakukan perbaikan laptop HP EliteBook Folio 9470M. Dan beberapa bulan lalu saya juga pernah memperbaiki laptop seri ini ya. Oke, dan sekarang saya dapat lagi servisan dengan seri yang sama, dan di sini masalahnya adalah sebagian tombol keyboard tidak berfungsi ya, dan sebagian lagi ada yang mijit. Oke, dan di sini tombol yang mijit adalah F5, lantas juga titik 2 ya. Oke, tetapi untuk titik 2 kadang-kadang dia normal lagi. Dan di sini yang tidak berfungsi adalah tombol enter, lantas simbol. Ini juga tidak berfungsi. Yang paling penting di sini adalah tombol enter. Oke. Dan tombol F5 nya kadang-kadang aktif. Oke, kita coba lakukan pemijitan dulu. Enter dan simbol masih tetap tidak berfungsi. Oke, sekarang kita lakukan pemijitan. Diharapkan tombol keyboard bisa kembali normal ya. Oke, kita coba lakukan pemijitan. Dan tombol yang lainnya tidak terlalu bermasalah, namun untuk enter dan juga simbol ini tidak bisa berfungsi. Oke, dan sepertinya ini tidak bisa kita perbaiki dengan cara dipijit seperti ini. Jadi langkah selanjutnya itu kita lepas tombolnya, dan mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Oke, kita coba bersihkan terlebih dahulu. Untuk tombol enternya Oke, dan kita lakukan pemijitan.
Oke, dan setelah kita lakukan pemijitan kurang lebih sekitar 4 atau 5 kali dan ternyata tidak respon atau tidak membuahkan hasil, sini saya bantu dengan ujung gagang sikat gigi ya, atau bisa gunakan alat sejenis, yang penting tidak tumpul, tidak tajam. Oke, kita lakukan pemijitan. Dan kalau tombol masih bisa diperbaiki, biasanya tombol akan respon setelah kita lakukan pemijitan, baik itu dilepas ataupun tidak dilepas tombolnya. Dan proses pelepasan tombol adalah jalan terakhir. Oke. Dan ternyata tidak membuahkan hasil, kita beralih ke tombol simbol. Oke, ini juga sama, kita bersihkan. Dan kita lakukan pemijitan. Oke, dan tidak membuahkan hasil, kita bantu dengan media. Oke, dan ini tidak respon. Enter juga sama. Dua tombol ini tidak berfungsi. Oke. Dan langkah selanjutnya adalah kita lepas pengait tombolnya. Pembersihan lagi, dan kita lakukan pemijitan.
Oke, dan setelah kita lakukan perbaikan dengan cara dipijit dari mulai ada tombol sampai dilepas, bahkan pengaitnya pun sudah saya lepas, dan ini masih belum membuahkan hasilnya. Oke, dua tombol ini bermasalah. Dan kalau kita perhatikan, semua tombol ini berfungsi ya, tidak ada masalah. Baik itu mijit ataupun tidak berfungsi. Hanya yang tidak berfungsi tombol enter sama satu tombol simbol. Oke, dan ini sudah bisa dipastikan bahwa kerusakan tombol enter dan simbol ini tidak terpengaruh oleh tombol lainnya. Berarti kerusakan individu, bukan disebabkan karena kerusakan oleh tombol yang lain. Oke, di sini saya akan coba matikan dulu dan nanti kita coba nyalakan kembali, dan apakah ada tanda-tanda bahwa tombol bisa kita perbaiki ya. Oke, kita lakukan lagi pengecekan apakah ada tanda-tanda tombol yang error atau memang masih tetap seperti semula ya. Oke, dan tombol masih tetap yang error adalah atau yang tidak berfungsi tombol enter sama simbol. Oke, dan untuk menghabiskan rasa penasaran, di sini kita lakukan sedikit perbaikan yang kalau menurut saya ini adalah jalan terakhir ya. Oke, karena untuk kualitas keyboard ini cukup baik ya, jadi saya putuskan untuk mengecek tombolnya. Mudah-mudahan jalurnya tidak putus. Jadi di sini saya akan angkat dulu untuk tombolnya, karena ini terdiri dari beberapa lapis ya. Oke, jadi saya akan potong dulu tombol bagian atasnya, karena ini
terpisahnya. Beda lagi dengan keyboard yang biasa. Ini harus hati-hati, jangan sampai jalurnya kepotong. Oke. Nah, ini tombolnya sekarang sudah saya kupas seperti ini. Ini masih menggunakan plastik ya. Sini saya mau cek kondisi jalurnya ya. Oke, dan di sini terlihat jalurnya berwarna kuning ya. Oke, jalurnya berwarna kuning dan itu tandanya jalur tersebut mengalami korosi. Oke. Sini saya mau coba shotgun menggunakan pinset. Mudah-mudahan masih bisa berfungsi. Oke, kita coba. Dan ini tombol sudah saya shotgun menggunakan pinset dan ini tidak respon sama sekali. Berarti jalur memang putus ya. Oke, dan ini sudah saya shotgun. Dan seharusnya ini kalau kita shotgun seperti ini, tombol akan aktif ya.
Oke, TV ini tidak aktif sama sekali. Oke, dan ini sudah bisa dipastikan sirkuitnya memang putus ya. Dan seperti halnya tombol simbol pun sama ya, jalurnya putus karena ini terlihat jalurnya berwarna kuning, dan biasanya itu korosi ya. Oke, jadi untuk masalah jalur yang korosi atau berkarat itu kalau kualitas keyboardnya bagus masih bisa kita sambung, kita bikin lagi jalur baru atau kita perbaiki jalurnya dengan catatan kualitas keyboard bagus ya, atau keyboard zaman dulu itu masih bisa ya. Kecuali keyboard zaman sekarang ya mungkin karena kualitas dari bahan yang dibuat untuk keyboard itu terlalu tipis, jadi ketika kita pisahkan antara jalur atas dan jalur bawah, maka banyak sekali jalur yang akan rusak ya akibat material yang terlalu tipis. Beda lagi kalau keyboard zaman dulu materialnya cukup tebal dan ketika kita pisahkan jalur akan tetap utuh ya. Oke. Dan biasanya untuk jalur yang putus bisa menggunakan kalau zaman dulu saya biasa pakai silver konduktif ya untuk menyambung jalur keyboard yang putus. Berhubung zaman sekarang keyboardnya kebanyakan materialnya sangat tipis sekali, jadi agak susah juga kalau kita lakukan penyambungan. Oke, dan berarti udah berapa unit ya? Kemarin 1 unit 2 unit ya, jadi sekarang saya dapat 2 unit perbaikan keyboard, dua-duanya masalah di jalur ya. Kemarin yang Acer dan sekarang yang HP. Oke, jadi tidak membuahkan hasil dan ya jalan terakhir berarti harus ganti keyboard baru. Oke, kita rapikan lagi untuk tombolnya karena ini sudah bisa dipastikan jalurnya putus dan tidak bisa kita perbaiki. Kita harus lakukan penggantian. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.